Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi mengenai tugas kami, yaitu konsep perencanaan pembelajaran. Sebelum mengetahui lebih dalam lagi tentang apa sih konsep perencanaan pembelajaran itu sendiri, mari kita mengetahui tentang apa sih perencanaan itu sendiri. Perencanaan pada dasarnya merupakan suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dari kedua makna tentang konsep perencanaan dan pembelajaran, Sanjaya menyimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan secara rasional tentang tujuan pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Adapun sistem perencanaan pembelajaran. Perencanaan sistem pembelajaran berarti suatu pemikiran atau persiapan yang dilakukan oleh guru untuk melaksanakan tugas pembelajaran terkait dengan berbagai komponen pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dan melalui langkah-langkah pembelajaran. Menurut Smith dan Ragan, perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis dalam mengartikan prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam rancangan untuk bahan dan aktivitas pembelajaran. Adapun tujuan dari sistem perencanaan pembelajaran, yaitu tujuan perencanaan pembelajaran adalah menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode, dan penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasa dan mengelola alokasi waktu yang tersedia dan membelajarkan siswa sesuai yang diprogramkan. Yang kedua, fungsi sistem perencanaan pembelajaran. Fungsi sistem perencanaan pembelajaran adalah sebagai pedoman kegiatan guru dalam mengajar dan pedoman bagi siswa dalam kegiatan belajar yang telah disusun secara sistematis dan sistemik agar kegiatan pembelajaran lebih efisien. Yang ketiga, prinsip-prinsip sistem perencanaan pembelajaran. Yang pertama, menentukan apa yang mau dirancang terlebih dahulu oleh guru. Yang kedua, kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran. Yang ketiga, membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus. Yang keempat, menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Peran guru dalam sistem perencanaan pembelajaran. Peran guru perlu membuat perencanaan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kegiatan perencanaan guru berperan membuat rencana pembelajaran, mengembangkan materi, mempersiapkan metode yang digunakan, yang dibuat atas dasar pertimbangan kondisi peserta didik. Sekian dari saya mengenai sub pertama. Sub kedua akan saya sarankan kepada pemateri selanjutnya. Sekian. Baik, saya akan membacakan subtema yang kedua, dasar pengembangan sistem perencanaan. 1. Empiris. Pengembangan berdasarkan empiris berarti pengembangan yang berdasarkan pengalaman. Untuk memperoleh pengalaman, banyak kegiatan yang telah dilakukan orang. Salah satu contoh kegiatan yang bersifat empiris ialah penelitian tentang kurikulum pendidikan. Kurikulum sekolah pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 1996 atau sampai dengan 1997 telah mengalami 3 kali perubahan. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah tahun 1968 sering disebut kurikulum 1996 diubah menjadi kurikulum pendidikan dasar dan menengah tahun 1975. Kurikulum 1975 mulai berorientasi kepada tujuan yang ingin dicapai warga belajar. Kurikulum ini berlaku lebih kurang 9 tahun karena diubah menjadi kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah
1984 atau sering disebut kurikulum 1984. 2. Prinsip yang telah teruji. Prinsip yang telah teruji senantiasa melalui langkah prosedur yang sistematis, pengamatan yang tepat, dan percobaan terkontrol. A. Prosedur yang sistematis. Prosedur yang dimaksud adalah suatu tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Aktivitas ini dilaksanakan langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu problem. Komponen proses belajar mengajar adalah 1. Tujuan pembelajaran, 2. Murid, 3. Guru, 4. Konsep pembelajaran, 5. Pendekatan metode teknik, 6. Media dan alat peraga, 7. Evaluasi, C. Percobaan terkontrol. Percobaan tergolong kepada kegiatan penelitian. Percobaan yang dapat dijadikan dasar pengembangan sistem perencanaan pembelajaran ialah percobaan yang terkontrol. Ilustrasi tentang tingkat perkembangan kemampuan berdata dua kelompok warga belajar keturunan asing. Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Bagian sub 4 yaitu komponen perencanaan pembelajaran. Komponen perencanaan pembelajaran ada 6. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah komponen awal dari pembelajaran di mana akan digagas mengenai tujuan diadakannya pembelajaran. Adapun pengertian tujuan pembelajaran menurut para ahli yaitu menyatakan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deklarasi yang jelas dan memperlihatkan penampilan atau skill dari siswa yang bisa diraih dalam aktivitas pembelajaran. Adapun yang kedua yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah bahasa-bahasa yang akan diajarkan kepada para peserta didik. Bahasa ini akan diajarkan oleh guru. Adapun menurut para ahli menerangkan materi pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa materi pembelajaran, proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Materi pembelajaran disusun secara sistematis dengan mengikuti prinsip psikologi. Selanjutnya yang ketiga yaitu KBM atau kegiatan belajar mengajar adalah praktisi dari tujuan pembelajaran yang dilaksanakan dengan kegiatan langsung di mana guru akan mengajarkan materi pembelajaran kepada peserta didik. Menurut para ahli, kegiatan belajar mengajar adalah kegiatan yang dipandu oleh tenaga pendidik sebagai pengajar, pimpinan kelas, pengatur lingkungan, pembimbing, partisipan, perencana, supervisor, evaluator, dan konselor. Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya yang keempat yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau metode yang diberikan oleh guru dalam mengajarkan materi kepada peserta didiknya. Bentuk-bentuk metode pembelajaran misalnya e-learning, KBM langsung, pembelajaran audiovisual, dan lain sebagainya. Adapun menurut para ahli, metode pembelajaran merupakan cara guru mengorganisasikan pembelajaran dan cara peserta didik belajar. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan suatu pembelajaran agar dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya yang kelima yaitu media dan sumber pembelajaran. Media dan sumber pembelajaran adalah sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk melakukan pembelajaran. Contohnya buku, Android, komputer, alat-alat praktek, dan lain sebagainya. Menurut para ahli, berpendapat bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi adalah tindakan menguji hasil pembelajaran agar mengetahui sampai mana pemahaman murid tentang materi yang telah diajarkan dan sampai mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Menurut para ahli, Princeton mengatakan bahwa evaluasi adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sub 3 yaitu C. Model sistem pengembangan pembelajaran. Model adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk mewujudkan suatu proses seperti penilaian kebutuhan, pemilihan, media, dan evaluasi. Sedangkan model pembelajaran adalah suatu desain yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri siswa. 1. Model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada kelas, yaitu terdiri dari 1. Analisis peserta didik. 2. Menyatukan tujuan. 3. Memilih metode, media, dan materi. 4. Penggunaan media dan bahan. 5. Partisipasi peserta didik di kelas. 6. Melihat seberapa efektif dan efisien metode dalam pembelajaran. 2. Model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada hasil atau produk, yaitu 1. Model Hanafin dan Peck, terdiri dari A. Penilaian dan evaluasi. 2. Tahap model Hanafin dan Peck. 3. Tahap analisis kebutuhan. 4. Setelah keperluan diidentifikasi. 5. Tahap desain. 6. Salah satu dokumen yang dihasilkan dalam fase dokumen story. 6. Penilaian perlu dijadikan dalam tahap ini menjadikan pengembangan dalam implementasi. 7. Tahap pengembangan dan implementasi. 8. Dokumentasi story. 9. Hasil dan proses. Model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem. Itu dapat menghasilkan sistem pembelajaran yang cakup luas seperti desain sistem suatu pelatihan atau kurikulum sekolah. 4. Model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi, yaitu 1. Menekankan kepada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasik. 2. Berorientasi pada hasil belajar. 3. Menyampaikan dalam pembelajaran